Terlahir dari ibu manusia dan ayah yang seorang Yomu atau siluman, pria bernama Akihito Kanbara menjadi makhluk yang sangat langka, yaitu manusia setengah Yomu. Bahkan setiap luka fatal yang mengenai tubuhnya akan langsung sembuh dalam sekejap, atau bisa dikatakan abadi. Suatu hari di musim semi, Akihito melihat seorang gadis berkacamata yang kelihatannya berniat melompat dari gedung sekolah yang sangat tinggi. Jadi Akihito berusaha menegurnya karena gadis itu menggunakan kacamata. Ya, dia menggunakan kacamata dan Akihito adalah seorang pria yang punya fetish ekstrim pada gadis berkacamata. Namun ternyata gadis itu malah menusuk Akihito dengan pedang darahnya walaupun ya lukanya akan kembali pulih dalam sekejap. Gadis itu bernama Mirai Kuriyama yang berasal dari garis keturunan prajurit dunia roh dan punya kemampuan untuk memanipulasi darah. Simpelnya, prajurit dunia roh adalah orang-orang berkemampuan khusus yang punya tugas untuk menaklukkan Yomu dan juga menangani dan meneliti semua fenomena mengerikan terkait dengan Yomu atau siluman. Semenjak kejadian itu, Mirai terus membuntuti Akihito dan seringkali menyerangnya dari belakang walaupun lukanya akan selalu kembali pulih. Tapi semakin lama hubungan mereka semakin dekat dan Mirai juga masuk ke klub yang sama dengan Akihito, yaitu klub sastra karena mereka di SMA yang sama. Di dalam klub itu ada dua kakak beradik yang juga seorang prajurit dunia roh, yaitu Mitsuki Nase dan Hiromi Nase. Dan mereka sudah mengenal Akihito sejak lama. Mitsuki dan Hiromi berasal dari keluarga Nase yang sangat terkenal akan kemampuannya dalam mengatasi Yomu. Namun di masa lalu, Hiromi pernah mencoba untuk menaklukkan Akihito atas permintaan kakaknya yang menjadi ketua klan Nase. Dan tidak hanya Hiromi saja yang terlibat, namun ada satu prajurit dunia roh lainnya yang cukup kuat. Selama insiden itu, Akihito mendapat luka yang cukup parah hingga membuat sisi Yomunya keluar dan menguasai tubuhnya. Di mode manusianya, Akihito memang sangat baik dan tidak mungkin menyerang manusia tanpa sebab. Tapi di saat sisi Yomunya keluar, dia akan menjadi sangat kuat dan juga sangat mengerikan. Bahkan di insiden itu, Hiromi hampir saja terbunuh oleh keganasan Akihito yang sedang dikuasai oleh sisi Yomunya. Tapi setelahnya mereka menjadi teman baik walaupun Hiromi sering diberi tugas untuk membunuh Akihito, tapi dia selalu menolak dan tidak mampu juga untuk melakukannya. Begitu juga dengan adiknya yaitu Mitsuki. Jadi Mirai akan memulai kehidupan barunya bersama Akihito, Hiromi, dan Mitsuki dan juga melalui banyak kesulitan bersama, tapi juga menjalani kisah baru yang sangat menyenangkan. Sisi Yomu Akihito disebut sebagai Kyokai no Kanata sama dengan judul di anime ini atau melampaui batas karena kekuatannya sangat luar biasa. Tapi tahukah kalian di novelnya sendiri Akihito adalah seorang tritagonis atau karakter paling penting ketiga setelah deuteragonis dan protagonis. Jadi bukan karakter paling utamanya dan protagonisnya sendiri adalah Mirai Kuriyama guys. Walaupun judulnya diambil dari sisi Yomu Akihito yaitu Kyokai no Kanata. Banyak keseruan dan ketegangan di anime ini yang bisa kalian nikmati dan juga seringkali dibumbui dengan unsur komedi yang sama sekali tidak garing. Ya, itulah cerita singkat dari anime atau novel Kyokai no Kanata dan sampai ketemu di video lainnya, bye bye.